Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Giovanni Alamsyah dengan NIM akhir 174. Jadi di video kali ini aku bakalan jelasin tentang materi genitouropoetika yang meliputi organ genitalia maskulina, feminina, dan juga organ uropoetika. Nah, yang pertama aku mau mulai dulu ini ya ke organ genitalia maskulina. Fungsi utama dari organa genitalia maskulina adalah sebagai tempat pembentukan sperma dan juga tempat mengeluarkannya. Lalu, dia juga menjadi tempat mengeluarkan urin melalui uretra yang terdapat di pars spongiosum. Lalu, OGM dibagi menjadi 3, yakni OGM interna, yaitu yang berada di kavitas pelvis, lalu ada OGM eksterna, atau bisa dibilang yang tampak, dan juga glandula aksesoria yang fungsinya masing-masing akan dijelaskan nanti. Dari sini aku mau jelasin terdapat struktur OGM eksternnya, yaitu penis. Lalu penis itu fungsinya sebagai alat kopulasi atau alat reproduksi pria dalam koitus. Penis memiliki bagian yang terikat, yaitu ada pars fixa dan juga biasanya disebut dengan radix, atau ada juga bagian yang libera atau yang bebas. Kalau yang pars fixa itu yang di sini pars fixa, dan juga ada pars libera gitu. Terus selanjutnya di pars fixa penis itu terbentuk 3 jaringan erektil yang dapat ereksi, yang masing-masing melekat di trigonum urogenital, yaitu ada bulbus penis, di sini ada bulbus penis. Terus ada crus penis dextra dan juga sinistra, yang bulbus penisnya akan berlanjut menjadi corpus spongiosum penis. Bagian luarnya ditembus oleh musculus bulbus spongiosum. Musculus bulbus spongiosum berfungsi menjepit corpus cavernosus penis dan menarik tunica albuginea sehingga vena dorsalis penis dapat terjepit dan tidak ada darah yang kembali saat ereksi gitu. Terus sedangkan di crus penis, dextra dan juga sinistra, dia itu melekat di ramus inferior isio osis pubis. Permukaan luarnya diliputi isio cavernosus yang dia itu dengan gerakan involuntar dapat mengantarkan darah dari crus ke corpus penis atau berperan dalam mekanisme ereksi. Lalu secara potongan melintang tampak corpus penis, yaitu corpora cavernosa dan juga corpus spongiosum, yang masing-masing setiap korpusnya diliputi oleh tunica albuginea. Tapi di cavernosa juga kedua corpora cavernosa itu juga masih diliputi tunica albuginea. Terus ketiga korpus dilapisi oleh fascia bag atau fascia profunda penis di luar dari tunica albuginea. Lalu di atas dan di bawah penyatuan tunica albuginea terdapat cekungan yang kalau di atasnya dilewati oleh arteri dorsalis penis, vena dorsalis profunda penis, dan di bawah dilewati oleh corpus spongiosum. Lalu di dalam corpus cavernosum terbentuk rongga atau disebutnya caverna yang nanti bakal terisi darah dari arteri profunda penis yang nantinya kalau menembus tunica albuginea menjadi arteri helicinae, dan dia bakal mengisi rongga-rongga di corpus penis gitu. Lalu korpus sendiri bakal divaskularisasi dari percabangan arteri pudenda interna. Cabang-cabangnya diantaranya ada arteri profunda penis yang nanti bakal jadi arteri helicinae dan juga arteri dorsalis penis, dan juga ada dari arteri pudenda eksterna yang merupakan cabang dari arteri femoralis. Vaskularisasi vena dari penis bakal bermuara ke pudenda interna dan vena pudenda interna dengan nervusnya dorsalis penis sebagai sensibilitas. Kalau nervusnya dorsalis penis itu ada di sini, biasanya ada di tepi-tepi sini. Terus di sini ada vena dorsalis superficialis, kan ini yang lebih superficial, ini yang lebih profunda. Terus kalau yang ini arteri profunda penis yang nanti bakal bercabang jadi arteri helicinae gitu. Itu udah. Terus struktur-struktur yang tadi sempat aku jelasin itu bakalan erat kaitannya dengan mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, sebelumnya apa sih ereksi dan ejakulasi itu? Jadi ereksi itu adalah ketika terjadi peningkatan darah ke penis dalam keadaan saat vena dapat dicegah untuk mengalirkan darahnya kembali ke muara yang disebabkan oleh stimulus parasimpatis. Nah, stimulus ereksi dapat berupa rangsangan taktil pada kulit penis, terutama di glans penis, vesika urinaria yang penuh, ductus deferens yang penuh, ataupun rangsangan panca indera lain seperti penglihatan dan lain-lain. Lalu secara singkat tuh udah ada di layar. Jadi pada awalnya ada stimulasi di mekanoreseptor oleh stimulus. Lalu stimulus tersebut dibawa oleh nervus dorsalis penis ke nervus pudendus yang kemudian bakal diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus sebagai pusat integrasi efek seksual dan juga ereksi.
Lalu selanjutnya di bawah serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 yang menyebabkan vasodilatasi arteriol di penis, di mana ini adalah kontrol parasimpatis secara langsung terhadap pembuluh darah karena relaksasi otot polos arteriol oleh senyawa nitrat oksida. Yang mana dengan relaksasi otot tadi dapat meningkatkan aliran darah ke penis. Jadi pada saat yang sama, impuls parasimpatis mendorong kelenjar bulba uretra dan juga kelenjar uretra menghasilkan mukus sebagai pelumas. Hal ini juga terjadi pembengkakan di jaringan erektil sehingga vena dapat terjepit dan aliran darahnya tidak dapat keluar vena atau berkurang dan alhasil terjadi vasokongestia atau penumpukan darah seperti itu. Terus sedangkan yang kedua ada ejakulasi, yaitu proses pengeluaran sekret ataupun semen yang disebabkan atas stimulus simpatik. Dibagi menjadi dua tahapan, yaitu emisi dan juga ekspulsi atau disebut ejakulasi. Proses ini tuh dimulai saat rangsangan yang dibawa nervus pudendus lalu diteruskan dan diproses pada sistem syaraf pusat oleh nukleus intermediolatralis cornulateralis medulla spinalis atau NIL CLMS segmen lumbal 1-3 yang memberi efek emisi. Lalu efeknya dinding tutuk deferens akan berkontraksi, lalu otot kelenjar vesikalis dan bulba uretra berkontraksi dan sphincter vesika urinaria berkontraksi. Efek emisi ini menyebabkan pengosongan sperma dan sekresi kelenjar ke uretra. Lalu selanjutnya ada efek ekspulsi atau ejakulasi, yaitu keluarnya semen dari penis atau ke ostium uretra eksterna keluar karena adanya kontraksi otot rangka di pangkal penis yang dipicu oleh neuron motorik. Atau di sini ada otot bulbus spongiosum dan juga isio cavernosus. Di sini bakalan jelasin tentang glandula-glandula itu sendiri secara spesifiknya. Jadi yang pertama itu ada vesicular seminalis atau seminal vesicle. Jadi dia itu berkontribusi sebanyak 70% dari cairan ejakulasi, berfungsi menghasilkan cairan yang alkalis dan menjaga spermatozoa dari suasana asam di vagina. Karena kalau misalkan suasana terlalu asam, dia itu bisa mematikan sel sperma itu sendiri. Sekretnya mengandung fruktosa dan fungsi utamanya dia itu untuk menutrisi sperma dan juga mengandung prostaglandin untuk motilasi sperma. Dia itu juga berfungsi untuk mengkoagulasi cairan semen setelah memasuki vagina atau dia itu menghasilkan fibrinogen. Lalu yang kedua ada glandula prostat atau prostat glands. Dia itu berkontribusi sebanyak 20% dari cairan ejakulasi, menghasilkan cairan seperti susu yang bersifat lebih alkalis dan mengandung asam sitrat, enzim proteolitik glukosa, fosfat, dan berbagai macam ion yang berfungsi untuk mencairkan semen yang terkoagulasi di vena atau dia itu mengandung fibrinolisin. Terdiri dari 3 zona. Sebenarnya terdiri dari lobus, tapi kalau misalkan secara klinis itu yang lebih penting itu ada zona perifer atau peripheral zone, terus ada zona sentral dan juga zona transisional. Nah, zona perifer itu terletaknya di belakang prostat. Jadi zona ini kalau misalkan directal touch itu bakalan kerasa kalau misalkan ada kondisi di mana kanker prostat terjadi gitu. Jadi kayak karena si zona perifernya tuh sering banget atau itu 80% itu CA prostat berada di bagian perifer gitu. Terus di zona sentral atau area yang mengelilingi ductus ejaculatorius. Kalau misalkan di situ tuh CA prostatnya kurang dari 5% dapat terjadi, tapi biasanya lebih agresif dan bisa bermetastasis ke vesicula seminalis. Terus yang terakhir ada zona transisional, yang mana dia tuh mengelilingi uretra pars prostatica. Di situ tuh biasanya lebih banyak terjadi benik prostat hiperplasia atau BPH dan terjadi 20% CA prostat di daerah transisional, di zona transisional. Terus selanjutnya ada glandula bulba uretra. Di sini tuh bagian yang ini yang macam kacang. Nih, nih glandula bulba uretra. Nih. Jadi dia tuh disebut juga Cowper glands. Dia menghasilkan sekret mukosa yang berfungsi sebagai pelumas atau lubrikan pada uretra pas spongiosa. Jadi tuh dia tuh berada di sebenarnya di uretra pars membranacea, tapi dia itu bermuaranya ke pars spongiosa gitu untuk melancarkan proses kopulasi. Dia tuh terletak di diafragma urogenital, yang tepatnya dia tuh ada di bawah musculus sphincter uretra externa. Ini sphincternya tuh di sini. Dia tuh ada di bawah sphincter uretra externa
Terus dia tuh homolog dengan glandula Bartholin atau vestibularis mayor pada wanita. Jadi aku bakalan lanjut ke bagian dari OGF, atau kalau di sini aku mau jelasin tentang proses fertilisasi sampai ke implantasi. Jadi pertama-tama fertilisasi itu terjadi di saat spermatozoa masuk ke uterus setelah peristiwa kopulasi terjadi, dan juga dia tuh mengalami pengaktifan untuk proses fertilisasi yang disebut kapasitas spermatozoa. Itu bertujuan agar dia tuh spermatozoa dapat masuk ke tuba uterina melalui uterus, yang dia juga dibantu oleh senyawa prostaglandin dan juga oksitosin. Akrosom atau penut tudung atau helm pada sperma, dia itu mengandung enzim hyaluronidase, protein proteolitik yang dapat mencerna protein di dinding ovum sehingga spermatozoa dapat menembus dindingnya. Setelah spermatozoa menembus zona pelusida dan membran plasma oosit ovum, granulosa yang dihasilkan oleh enzim membuat zona pelusida tidak dapat ditempuh oleh spermatozoa yang lain. Sperma yang berhasil masuk ke dalam ovum yang tadinya masuk itu cuma kepalanya aja, sedangkan ekornya bakalan dilepaskan gitu. Terus fertilisasi sendiri itu adalah terjadi setelah sel sperma membuahi sel-sel telur, yaitu terbentuk zigot yang kemudian dibawa dengan gerakan peristaltik dari tuba uterina, lalu dibawa menuju uterus serta akan berkembang biak menjadi embrio. Lalu pembelahan embrio sendiri adalah ovum membelah secara bertahap menjadi beberapa sel, dari 2 ke 4, 8 hingga ke 100. Meskipun setiap pembelahan menghasilkan lebih banyak sel, namun tidak meningkatkan total dari volume konseptus. Setiap sel hasil pembelahan disebut blastomer. Sekitar 3 hari setelah pembuahan, konseptus 16 sel mencapai uterus. Sel-sel yang sebelumnya berkelompok secara longgar kini menjadi padat dan lebih terlihat bermassa padat, yang sekarang tuh disebut dengan morula. Lalu ada namanya blastulasi. Jadi setelah sampai ke dalam uterus, konseptus bakal mengapung dengan bebas selama beberapa hari. Pembelahan terus terjadi dengan membentuk bola yang berisi 100 sel dan memakan sekresi endometrium bersamaan dengan lapisan uterus yang menebal. Bola sel yang sekarang terikat mulai mengeluarkan cairan, membentuk rongga berisi cairan yang disebut dengan blastosel. Pada tahap ini konseptus yang tadi membelah itu disebut blastokista. Blastokista terdiri dari lapisan sel luar yang disebut trofoblast, yang nantinya bakal berkembang menjadi kantung korionik dan pars fetalis placenta, dan juga inner cell mass atau massa sel bagian dalam yang sifatnya totipoten. Totipoten sendiri itu artinya dapat berdiferensiasi menjadi jenis sel apapun dalam tubuh manusia, yang berlangsung beberapa hari sampai berubah menjadi sel-sel tertentu. Jadi saat blastokista terbentuk, trofoblast mengeluarkan enzim yang mulai mendegradasi zona pelusida sehingga konsensus melepaskan diri dari zona pelusidanya dan juga dapat berimplantasi ke dinding endometrium. Lalu sel stroma endometrium sendiri berubah menjadi sel desit 2 oleh pengaruh progesteron dan juga terus mensekresikan lebih besar glikogen, protein, lipid, dan juga mineral di awal 8 minggu kehamilan. Lalu implantasi sendiri, implantasi itu pada akhir minggu pertama, blastokista yang tadi bersentuhan dengan dinding uterus dan menempel di lapisan rahim melalui sel trofoblast. Lalu implantasi ini menandai akhir dari tahap perkembangan praembrio. Implantasi itu bisa disertai dengan pendarahan ringan. Implantasi blastokista itu umumnya terjadi di fundus rahim atau di dinding posterior. Namun, jika endometrium belum berkembang sepenuhnya dan belum siap, blastokista akan terlepas dan menempel pada tempat yang lebih baik. Kurang dari 50-70% blastokista gagal ditanamkan apabila hal ini terjadi. Blastokista akan terlepas dari endometrium selama menstruasi. Lalu tingkat kegagalan implantasi yang tinggi merupakan salah satu alasan mengapa kehamilan itu biasanya membutuhkan beberapa siklus ovulasi untuk dicapai. Ketika implantasi sudah berhasil atau blastokista menempel di endometrium, sel-sel superficial trofoblast bergabung satu sama lain, lalu membentuk syncytial trofoblast atau struktur yang inti banyak. Lalu dia akan mencerna sel-sel endometrium untuk mengamankan blastokista ke dinding rahim. Lalu sebagai respon, kemudian mukosa rahim membangun kembali dirinya sendiri dan menyelimuti blastokista. Lalu trofoblast mengeluarkan HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Hormon tersebut memungkinkan korpus luteum tetap dipertahankan dan juga membesar serta memproduksi progesteron dan estrogen untuk menekan menstruasi dan juga mempertebal dinding rahim. HCG sendiri itu fungsi utamanya untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi embrio yang tadinya sedang berkembang.
produksi HCG yang meningkat menyebabkan akumulasi aliran darah ibu dan dikeluarkan melalui urin. Proses implantasi selesai pada pertengahan minggu kedua. Dalam beberapa hari setelah implantasi, Trophoblast telah mengeluarkan cukup HCG untuk tes kehamilan urin untuk memberikan hasil yang positif. Lalu sebagian besar embrio ditanamkan di dalam bagian rahim, tempat yang dapat mendukung pertumbuhan perkembangan. Namun, sekitar 1-2% kasus embrio ditanamkan di luar rahim atau terjadi kehamilan ektopik. Hal ini dapat menimbulkan komplikasi pada kehamilan. Jika implantasi embrio di bagian inferior rahim, plasenta berpotensi tumbuh di atas kanalis cervix, atau dia menyebabkan suatu kondisi yang disebut placenta previa. Ini ketika implantasi, ketika blastokistanya dia tuh mencerna dari dinding-dinding uterus atau mukosa dari uterus dan mulai proses implantasi di dinding endometrium. Jadi di part terakhir ini aku bakal bahas tentang tractus urinarius yang terdiri dari ginjal atau ren, ureter, VU, vesika urinaria, dan juga uretra. Oke, jadi yang pertama-tama pembentukan urin itu dimulai dari yang namanya ren atau ginjal. Ginjal itu pada posisi anatomisnya ren kanan atau ren kiri. Ren kiri atau ren sinister itu tinggi superior vertebrae thoracalis 12 hingga inferior dari vertebrae lumbal 3. Sedangkan ren dexter atau ren kanan itu bakal lebih rendah setengah vertebrae dari ren kiri. Kenapa? Karena ada pendesakan dari lobus dexter dari ginjal. Lalu dari profunda atau dari dalam, si ginjal ini dilapisi oleh kapsula fibrosa, lalu di atasnya ada perirenal fat, lalu ada fascia renalis, dan juga ada pararenal fat. Lalu dia itu difiksasi oleh arteri vena renalis, fascia renalis, serta corpus adiposum. Agar fiksasi ini tuh fungsinya buat agar itu tetap pada fungsinya gitu. Dan sendiri tuh punya fascies, yaitu ada fascies anterior dan juga fascies posterior. Kalau anterior itu kan depan, kok posterior kan belakang kan. Terus ada polus superior, dan juga ada polus inferior. Lalu dia itu ada margo lateral dan juga margo medial, yang di margo medial tuh bakal ada hilum renalis, yang mana dia hilum renalis tuh berlanjut menjadi sinus renalis. Lalu selanjutnya darah bakalan masuk melalui arteri renalis lalu difiltrasi di glomerulus yang berada di korteks renalis. Lalu cairan filtrat yang memasuki kapsula Bowman kemudian ke tubulus ginjal untuk direabsorpsi. Cairan filtrat yang telah direabsorpsi akan ke tubulus kolektivus yang berada di medulla renalis, tepatnya di piramida renalis atau jaringan agregasi-agregasi yang terpisah yang berbentuk segitiga. Lalu dia lewat ke papilla renalis menuju calyx minor. Lalu dari calyx minor dia akan bergabung menjadi calyx mayor. 2-3 calyx mayor bakal bergabung membentuk pelvis renalis. Pelvis renalis sendiri adalah struktur yang menghubungkan ginjal dengan ureter. Lalu selanjutnya kalau ini perjalanan arteri renalis sampai ke afferent arteriole itu yang mana yang pertama itu dari aorta abdominalis, dia bakal bercabang jadi arteri renalis, terus arteri segmentalis, terus ada arteri interlobaris, lalu dia arteri arcuata, cortical radiata atau interlobularis, dan juga ada afferent arteriole gitu. Terus dia pokoknya masuk ke nefron-nefron di ginjal. Langsung next aja ke ureter. Jadi ureter itu adalah struktur ketika udah selesai filtrasi dan proses-proses lain di ginjal. Urin itu bakalan menuju ke ureter yang yaitu merupakan pipa atau saluran muskularis. Di dalam ureter sendiri itu terdapat 3 penyempitan, yaitu ada uretero-pelvic junction, yaitu di saat pertemuan pelvis renalis dengan ureter. Lalu ada saat ureter menyelangi bifurcatio di arteri iliaca communis, tepatnya pada apertura pelvis superior, dan juga penyempitan yang terakhir di saat ureter memasuki vesika urinaria gitu. Nah, ureter ini memasuki bagian basis dari vesika urinaria itu dalam posisi miring. Kenapa? Itu gunanya untuk mencegah reflux atau kembalinya urin ke ureter saat misalkan VU-nya penuh. Jadi selanjutnya ada vesika urinaria. Jadi sebelum aku jelasin struktur-strukturnya, jadi setelah urin melewati ureter, urin itu bakal ditampung di VU.
Nah, kalau misalkan VU-nya pada pria itu bakal terletak di antara pubis dan juga rektum, sedangkan di wanita karena ada uterus, jadi dia itu dari depan ada VU, terus ada uterus dan juga ada rektum. Lalu struktur eksternalnya VU sendiri itu ada apex, ada basis atau facies posterior vesicae, ada fascia superior vesicae, fascia inferolaterales dan juga ada kolom vesicae itu. Terus dari struktur internalnya sendiri tuh dari luar ke dalam itu tersusun atas tunica serosa, tunica muscularis yang dia tuh tersusun atas musculus detrusor yang fungsinya untuk kontraksi VU dan juga ada musculus sphincter vesicae. Si musculus detrusor itu serabut-serabutnya bakalan meluas ke segala arah dan ketika dia berkontraksi dia dapat meningkatkan tekanan di dalam VU hingga 40 sampai 60 mm Hg. Dengan kata lain, kontraksi otot detrusor itu adalah tahapan yang utama pada pengosongan kandung kemih gitu. Terus selanjutnya di bawahnya muscularis ada tunica submucosa, lalu di bawahnya submucosa ada tunica mucosa, di mana dia itu terdapat trigonum vesicae lietaudi. Kedua ureter memasuki kandung kemih pada sudut puncak trigonum. Itu kayak gini. Jadi itu ureter tuh masuknya di sini. Terus dia itu si trigonum ini dapat dikenali karena dia itu halus mukosanya, beda sama mukosa di bagian lain VO. Kalau misal di bagian lain tuh berlipat-lipat dan membentuk ruge. Terus di sini tuh juga ada struktur yang namanya uvula vesicae gitu. Terus panjang leher kandung kemih sendiri itu atau uretra posterior dia itu 2 sampai 3 cm dan juga dindingnya masih tersusun dari musculus detrusor yang membentuk jalinan dengan sejumlah besar jaringan elastis. Otot-otot di daerah tersebut tuh disebutnya sphincter interna. Dia tonusnya dapat menahan cervix vesicae dan uretra posterior untuk mencegah pengosongan VU hingga tekanan pada bagian utama kandung kemih meningkat dapat melampaui nilai ambang. Lalu setelah melewati uretra posterior, uretra akan berjalan melalui diafragma urogenital. Di sini diafragma urogenital yang mana dia mengandung suatu lapisan otot yang disebut sphincter vesicae externa. Kalau ototnya itu bakalan disebut otot-otot skelet atau otot-otot yang dia itu volunteer, berbeda dengan otot di bagian korpus dan juga cervix dari VU tadi yang seluruhnya dari otot polos. Jadi si sphincter externa itu berada di bawah kendali volunteer. Jadi ketika dia itu sadar kan kalau volunteer tuh, jadi dia bisa mencegah berkemih atau mencegah miksi secara sadar bahkan ketika kendali involunter itu berusaha untuk mengosongkan si kandung kemih gitu. Terus ini apa saja, VU sendiri tuh punya ligamen. Kalau misalkan di cowok atau di pria dia itu terdapat ligamen puboprostaticum lateral et medial. Jadi dia itu memfiksasi kolom vesicae ke glandula prostat dan juga os pubis gitu. Terus kalau misalkan pada wanita itu ada ligamen pubovesicalis, yaitu memfiksasi kolom vesika ke os pubis wanita. Terus kalau misalnya di keduanya itu ada ligamen rectovesicalis, yaitu fiksasi VU ke rektum dan juga ligamen umbilicalis medianum atau yaitu memfiksasi apex vesicae ke umbilicus. Terus selanjutnya lanjut ke uretra. Jadi setelah urin ditampung di VU, saat penuh bakalan terjadi proses berkemih dan urin akan dikeluarkan melalui uretra. Uretra itu terbentang dari basis vesika urinaria sampai ke ostium uretra externum atau OUE. Uretra pada pria dan juga wanita itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau misalkan pada pria itu bakal dibagi jadi 4 pars karena lebih panjang, sedangkan di wanita tuh enggak terbagi karena kalau di wanita tuh uretranya 4 sampai 5 cm doang. Kalau di cowok itu ada uretra preprostatika atau dia sebelum melewati prostat. Jadi dia tuh dari VU menuju ke prostat dan cuman sekitar 1 cm dan juga terdapat musculus sphincter uretra interna yang dapat membantu mempertahankan kontinensi dari urin. Lalu ada uretra pas prostatika yang mana dia tuh dikelilingi sama prostat. Dia tuh panjangnya 3 sampai 4 cm yang mana dia tuh terdapat bangunan-bangunan khusus di sini. Yang pertama tuh ada crista lateralis atau dia tuh ada peninggian. Peninggian itu tuh atau peninggian mukosa longitudinal di garis tengah dari uretra. Lalu ada sinus prostaticus. Sinus tuh ini dia itu muara dari ductus prostaticus yang ada di kanan dan kiri crista uretralis. Lalu ada colliculus seminalis. Colliculus seminalis itu peninggian di bagian distal dari crista uretralis dan juga di sini ada homolog dari uterus yaitu ada utriculus prostaticus. Bentar. Ini utriculus prostaticus yaitu homolognya uterus.
atau dia itu kantung buntu di colliculus seminalis. Lalu ada muara dari ductus ejaculatorius yang ada 2 lubang di situ. Lalu selanjutnya ada pars membranosa atau pars yang paling terpendek. Jadi dia itu terletak di diafragma urogenital, dikelilingi oleh musculus uretra externa, yang mana dia itu tadi otot skelet kan. Di sini jadi dia waktu bisa mencegah miksi kalau misal lagi berkontraksi. Terus juga ada tempat glandula bulba uretra atau glandula Cooper yang warna ungu. Wait. Nih. Nah, nantinya glandula Coopernya tuh bakalan mengeluarkan sekretnya yang bakal bermuara di pars spongiosa atau pars cavernosa sama aja gitu. Dia tuh jadi pars yang terpanjang atau dia tuh 15 cm kurang lebih yang mana dia ada glandula litre juga yang untuk menghasilkan mukus dan ada fossa navicularis atau dia itu pelebaran uretra di orificium uretra externa. Fossa navicularis. Tuh. Terus udah, selanjutnya tuh aku bakalan bahas tentang berkemih atau miksi. Jadi miksi itu adalah tindakan mengosongkan VU. Jadi dia ada 2 tahap utama. Yang pertama ada VU terisi secara progresif sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melalui ambang batas, yang mana hal ini dapat menyebabkan adanya refleks syaraf yang akan mengosongkan VU. Tapi apabila gagal, setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang dapat disadari. Bila kandung kemih itu terus-menerus terisi, dia bakalan refleks mikturisinya bakalan terjadi lebih kuat atau terjadi peningkatan kontraksi mikturisi. Jadi kontraksi itu bakal dihasilkan dari refleks regang yang dipicu oleh reseptor regang sensorik di dalam dinding VU, terutama oleh reseptor di uretra posterior. Ketika area tersebut mulai diisi oleh urin pada tekanan kandung kemih yang tinggi, sinyal sensorik yang tadi dikirimkan ke segmen sakralis dari medula spinalis melalui syaraf pelvis dan kemudian dikembalikan secara refleks ke kandung kemih melalui serabut syaraf parasimpatis dengan menggunakan persyarafan yang sama. Tuh, oh ya. Terus habis itu bila kandung kemihnya terisi sebagian, kontraksi mikturisi biasanya tuh bakal akan lebih cepat direlaksasi lagi secara spontan dalam waktu kurang dari semenit karena otot-otot uterusornya tuh bakal berhenti berkontraksi dan tekanan turun kembali ke nilai dasar. Tapi ketika kandung kemihnya terus diisi, refleks mikturisi itu bakalan semakin kuat dan semakin sering menyebabkan kontraksi otot uterusor. Ini ya, terus ada prosesnya secara tahapan dia itu pertama dimulai dari volume urin yang kira-kira 200 sampai 300 ml. Itu bakal membuat VU terekam dan mengirimkan impuls aferen hingga menuju otak sehingga pada saat itu orang tersebut sadar bahwa dia tuh pengen berkemih. Lalu impuls aferen akan dibawa serabut aferen melalui nervis palciki pectici menuju medula spinalis sakral 2 sampai 4. Sebagian serabut aferen berjalan bersama syaraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lembah 1 dan juga 2. Lalu selanjutnya impuls aferen yang berjalan melalui medula spinalis tadi akan meningkatkan kontraksi musculus detrusor vesicae dan merelaksasi musculus sphincter, yang mana dia tuh kan bakalan memicu berkemih kan ya. Terus impuls efferent yang lain tuh bakal dikirim ke nervus pudendus dan akan merelaksasi musculus sphincter uretra atau yang ototnya yang skelet tadi. Terus refleks berkemih ini dapat dihambat oleh aktivitas korteks cerebri, serabut inhibitor berjalan melalui traktus corticospinalis menuju medula spinalis segmen sakralis 2 sampai 4 yang akan mengakibatkan kontraksi musculus sphincter uretra. Ini skip aja. Jadi tuh pokoknya intinya refleks mikturisi atau berkemih itu sifatnya otonom atau refleks medula spinalis, tapi dia itu bisa dihambat atau difasilitasi oleh pusat di otak. Jadi pusat yang pertama itu meliputi pusat fasilitasi dan inhibisi yang kuat di batang otak, terutama di bagian pons, dan juga beberapa pusat yang terletak di korteks cerebri yang terutama bersifat inhibisi tetapi dapat berubah menjadi eksitasi. Oke, nice to know kalau misalkan refleks mikturisi itu bakalan walaupun dia dikendalikan sama medula spinalis, tapi itu ada pusat yang lebih tinggi yang dapat melakukan kendali akhir untuk proses berkemih gitu. Yang pertama, jadi dia itu ada 3 pilihan. Ada yang pusat tertingginya menjaga biar refleks mikturisinya tetap terhambat sebagian. Terus ada yang mencegah mikturisi, bahkan jika terjadi refleks mikturisi, dia tuh bakalan kontraksi terus-menerus dengan tonik muskulus sphincter kandung kemihnya tuh bakal kontraksi terus-menerus. Sehingga dia tuh pada saat yang tepat datang dengan sendirinya. Terus ada juga jika waktu berkemih tiba, pusat kortikal dapat memfasilitasi pusat mikturisi sakral untuk membantu refleks mikturisi. Jadi dia pada saat yang sama dapat menghambat struktur eksternal sehingga pengeluaran urin dapat terjadi. Terus ya pokoknya ini inhibisi yang aku omongin tadi itu nice to know. Terus juga ada tambahan lagi dari aku, ada pengeluaran urin secara sadar atau volunteer. Kan kalau misalkan tadi aku jelasin bahwa urin itu bisa dihambat dengan pusat yang lebih atas dari medula spinalis, jadi pengen ngeluarin
sesuka kita atau secara sesadar kita, semau kita tuh gimana. Nah, mula-mula tuh orang tersebut secara sadar bakalan mengkontraksikan otot perutnya, kalau misalnya bahasa Jawa tuh kayak ngeden gitu, dan akan meningkatkan tekanan di dalam kandung kemih dan memungkinkan urin tambahan memasuki leher kandung kemih dan uretra posterior dalam keadaan di bawah tekanan sehingga si VU dapat meregang. Lalu hal tersebut dapat memicu reseptor regang dan mencetuskan refleks mixturisi yang di awal dihambat tadi dan secara bersamaan menghambat sphincter uretra eksterna. Jadi dia tuh menghambat kontraksi dari muskulus sphincter uretra eksterna. Jadi biasanya setelah urin itu dikeluarkan, dia menyisakan tidak lebih dari 5-10 mm urin di dalam kandung kemih. Gitu. Udah deh. Terima kasih. Kalau misalkan maaf banget ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.